Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprila. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha, kemudian berubah menjadi bercorak Islam. Ketika didirikan oleh Aditya Warman pada sekitar 1347 Masehi, kerajaan ini masih bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Pagaruyung kemudian resmi berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Ali, letak kerajaan Pagaruyung berada di Provinsi Sumatera Barat. Setelah hampir 5 abad berkuasa, kerajaan ini runtuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Padri. Adapun juga sejarah singkat dari kerajaan Pagaruyung, yaitu dari manuskrip yang terdapat pada bagian belakang arca Amokapasa, diketahui bahwa 1347 Masehi Aditya Warman menyatakan dirinya sebagai raja di Malayapura. Meski nama Pagaruyung tidak ditemukan dalam berbagai sumber sejarah, Aditya Warman diduga seorang keturunan Minangkabau Jawa. Putra dari Aditya Warman yaitu pemimpin ekspedisi Pamalai dari Kerajaan Kediri, dan Dara Jingga yaitu putri Kerajaan Damarsyaraya. Namun, sebagai sajawan berpendapat bahwa Aditya Warman adalah putra dari Raden Wijaya, yaitu pendiri Kerajaan Majapahit, dan Dara Jingga. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli, Aditya Warman adalah sesepuh Raja Jayanegara, yaitu Raja kedua Majapahit dari pihak ibu. Sebelum mendirikan kerajaan Pagaruyung, ia pernah menaklukkan Bali dan Palembang bersama Mahapati Gajah Mada. Pasalnya, Aditya Warman adalah raja bawahan dari Majapahit yang dikirimkan untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera. Dalam perjalanannya, ia berusaha melepaskan diri dari Majapahit hingga dikejar oleh pasukan dari Jawa Timur. Setelah terlibat pertempuran dahsyat di daerah Padang Sebusuk, Aditya Warman akhirnya menang. Adapun juga kejayaan kerajaan Pagaruyung, yaitu di bawah pemerintahan Aditya Warman dan putranya Anggana Warman, kerajaan Pagaruyung menjadi sangat kuat hingga berhasil melebarkan kekuasaannya ke wilayah Sumatera bagian tengah. Dari berita Cina diketahui bahwa antara 1370 Masehi hingga 1700 Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke dinasti Ming sebanyak 6 kali. Namun, keturunan Angga Warman bukanlah raja-raja yang kuat dan dapat melanjutkan kejayaan dahuluannya. Setelah Aditya Warman meninggal, kerajaan Majapahit diduga kembali mengirimkan ekspedisi pada tahun 1409. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri, yaitu Raja Tigoselo yang dibantu oleh Basa Ampat Balai. Daerah-daerah Siak, Kampar, dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Aceh, dan berubahnya menjadi Kesultanan Pagaruyung. Pada abad ke-16, agama Islam mulai berkembang di Pagaruyung setelah dibawa oleh para musafir yang singgah dari Aceh dan Malaka. Salah satu ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, murid ulama terkenal dari Aceh. Memasuki abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan dan raja pertamanya yang masuk Islam adalah Sultan Alip. Setelah itu, banyak aturan adat Minangkabau yang dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya sedikit sistem dan cara adat yang dipertahankan, hingga nantinya mendorong pecahnya perang saudara atau dikenal dengan Perang Padri. Adapun juga hubungan dengan Belanda dan Inggris. Ketika VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh pada tahun 1667, kekuatan Pagaruyung pun kembali. Menjelang akhir abad ke-17, kehidupan ekonomi kerajaan Pagaruyung yang ditopang oleh produksi emasnya mulai menarik minat Belanda dan Inggris. Pada 1684 diutuslah Thomas Dias oleh Gubernur Jenderal Belanda di Malaka ke Pagaruyung. Sejak saat itu mulai terbina komunikasi dan perdagangan antara VOC dan Pagaruyung. Antara tahun 1795 sampai 1819, Pagaruyung sempat berada dalam kekuasaan Inggris. Namun, setelah ditandatanganinya Traktat London pada 1824, Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pagaruyung.
Ada juga keruntuhan kerajaan Pagaruyung, yaitu kemunduran kerajaan Pagaruyung hingga akhirnya runtuh disebabkan adanya perang Padri pada tahun 1803 dan sampai 1838. Pada awal abad ke-19, kekuasaan Raja Pagaruyung memang telah melemah. Meskipun masih tetap dihormati, permusuhan antara keluarga kerajaan dengan kaum Padri tidak dapat dicegah hingga menimbulkan korban jiwa. Untuk melawan kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung terpaksa meminta bantuan kepada Belanda. Pada 10 Februari 1821, Sultan Alam Bagagarasya, raja terakhir Pagaruyung, menandatangani perjanjian dengan Belanda yang dianggap sebagai bentuk penyerahan. Dalam perjanjian itu, Belanda berjanji membantu perang melawan kaum Padri dan Sultan akan menjadi bawahan pemerintah pusat. Belanda bukan berusaha menaklukkan kaum Padri dengan menandatangani pasukan dari Jawa dan Maluku. Namun ambisi Belanda untuk menguasai Pagaruyung membuat kaum adat dan pihak kerajaan bersatu demi mempertahankan wilayahnya. Alhasil, Sultan Alam Bagagarasya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1833 atas tuduhan pengkhianatan dan dibuang ke Betawi. Kerajaan Pagaruyung runtuh setelah menandatangani perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda. Dalam perjanjian itu, kawasan kerajaan Pagaruyung resmi berada di dalam pengawasan Belanda. Adapun juga peninggalan dari kerajaan Pagaruyung yaitu 1. Istana Pagaruyung, 2. Makam Raja Pagaruyung, ketiga Prasasti Batu Sangkar, keempat Prasasti Surahaso, dan kelima Prasasti Bandar Bapahit. Dan itu saja penjelasan dari saya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.